lagi ya dalam acara P2K2 kali ini. Gimana, masih sehat? Sehat. Nah, sebelumnya kita akan belajar modul 4 sesi 5, pencegahan dan penanganan stunting kepada anak. Jadi biar anaknya itu bayi yang baru lahir sehat dan juga itu menyusui. Sekarang kita masuk di modul 5 sesi 6 ya. Apa modul 5 sesi 6? Modul 5 sesi 6 itu adalah pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Jadi kategori anak itu ibu-ibu, bapak-bapak ada 4. Jadi ada yang baru lahir sampai 6 bulan, ada usia 6 bulan sampai 12 bulan, ada 1 sampai 2 tahun, sampai pada usia 2 sampai 6 tahun. Nah, sekarang di sesi 6 ini kita bahas di usia bayi yang baru lahir sampai 6 bulan. Ya. Nah, ibu tahu jam dinding tahu? Tahu. Kalau ibu lihat jam dinding itu, di situ ada pukul 00 sampai kembali ke pukul 12 ya. Nah, setiap perputaran di jam itu otomatis yang punya anak baru lahir sampai usia 6 bulan tahu apa saja yang dilakukan oleh bayi, aktivitasnya apa saja. Ya, mulai dari tidur, ya, bangun, menyusu, bermain sendiri, bermain sama anggota keluarga, bisa bapak, bisa ibu, kakek, nenek atau saudara yang lain, mandi. Nah, tapi yang dominan untuk bayi dari 0 sampai 6 bulan ini biasanya hanya tidur dan menyusu saja. Nah, jadi pada usia ini bayi itu bermain dengan sendiri ataupun diajak oleh orang lain ya. Tujuannya agar diberikan stimulasi. Apa stimulasi? Yaitu rangsangan bagi perkembangan otaknya sehingga anak tumbuh sehat, cerdas dan tidak stunting. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu ini buat kelompok ya. Buat kelompok ini ada 4, buat kelompok 4 sudah. Jadi 1, 2, 3, 4 baris ke belakang. Nah, jadi sudah ibu-ibu? Sudah ya. Nah, di keluarga itu otomatis ada bapak, ada ibu ya. Nanti di setiap kelompok ini ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu. Kemudian punya anak yang usianya 0 sampai 6 bulan. Ya. Jadi berbagi peran. Tujuannya apa? Tujuan dari stimulasi ini adalah karena dari anak yang baru lahir dari usia 0 itu, baru lahir itu sampai 6 bulan itu memiliki 100 miliar sel otak bayi siap dirangsang. Yaitu diberi stimulasi agar kenapa? Agar hubungan antara neuron di otak bayi tersebut bisa tersambung dan membuat bayi cerdas, pintar ketika diajarkan stimulasi mulai usia 0 sampai 6 bulan itu. Jadi pemberian stimulasi pada bayi itu contohnya ya. Nah, ini ibu-ibu saya anggap ini bayi ya, bayi baru lahir 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan ini harus diberikan yang namanya ASI eksklusif. Jadi hanya boleh menyusu, ASInya itu saja. Tidak boleh diberi oleh makanan lain. Misalnya pisang yang dihaluskan, bubur atau nasi yang dihaluskan. Belum bisa ibu-ibu. Jadi harus diberi ASI eksklusif. Ya, itu kan sudah dipelajari sebelumnya ya. Dari 0 sampai 6 bulan. Nah, contoh stimulasi pada bayi 0 sampai 6 bulan. Yang pertama, mengajak mengobrol. Jadi ketika bayi ini digendong, ajak ngobrol. Siapa ya namanya? Kemudian
bapaknya siapa, ibunya siapa, sembari disentuh dengan penuh kasih sayang, sentuhan lembut ibu-ibu. Kenapa? Agar itu merangsang. Kalau diajak ngobrol itu merangsang, menstimulasi pendengarannya agar kemampuan berbahasanya juga baik. Contohnya, kalau di sini dari bayi sudah diajarkan bahasa Madura, yang didengar bahasa Madura bapak ibunya, maka otomatis ini bayi ini ketika bisa bicara itu tidak usah diajarkan Madura lagi, karena dari kecil, dari 0 sampai 6 bulan itu sudah sering diajak ngobrol bahasa Madura. Coba kasih bahasa Inggris, wah pasti nanti gak usah belajar bahasa Inggrisnya ibu-ibu, karena sudah stimulasinya di lingkungannya itu diomongi, diajak ngobrol bahasa Inggris gitu ya. Kemudian bisa dengan ketika menggendong atau menjelang tidur, si bayi ini didengarkan mengaji orang tuanya atau bernyanyi saat sudah tidur. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh kepada perkembangan kognitif bayi. Apalagi ibu-ibu yang bisa dibuat contoh selain mengajak bicara, memberi sentuhan. Memberi sentuhan itu ketika memandikan bayi, sentuhan lembut, merangsang kepekaannya ya. Kemudian diajak bernyanyi gitu ya. Kemudian dipijat ya ibu-ibu, dipijat dengan sentuhan lembut ya. Dan jangan sampai jangan seperti itu, sakit bayinya itu. Jadi sentuhan lembut ya. Kenapa disentuh dengan lembut? Kenapa dipijat dengan lembut? Karena dapat menurunkan intensitas menangis bayi tersebut ya. Kemudian bermain ini juga menstimulasi bayi agar kemampuan sensorik dan motoriknya bayi tersebut itu bisa maksimal nanti kalau sudah besarnya. Daya tangkapnya, gerakannya dan lain sebagainya itu namanya sensorik. Daya tangkapnya, motorik, pergerakannya biar lebih baik, lebih bagus, pertumbuhannya juga baik, biar juga tidak stunting. Contohnya main apa? Ciluk, bah, gitu ya. Kan ada kadang dikejutkan bayi, cilut, bah. Jadi seperti itu ibu-ibu ya. Kemudian membacakan buku dongeng, buku cerita, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, kalau buku sama otak ini sudah salah satu cara bagaimana bisa menjadikan anak itu memiliki daya ingat yang baik, ya. Kemudian didengarkan musik. Nah, musiknya itu yang lembut kayak sholawatan, kayak musik-musik yang baik, yang tidak keras, ya. Bukan dangdut, bukan koplo, tapi musik yang lembut, musik yang slow. Karena dengan mendengarkan musik pada bayi itu bisa menambah daya ingat pada bayi tersebut ya. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi stimulasi ini sangat penting bagi bayi di usia 0 sampai 6 bulan. Paham ibu-ibu? Paham. Jadi itu dulu ya. Nanti kita langsung sebentar lagi istirahat sebentar sambil memahami memberi stimulasi, kemudian kita diskusi. Baik ya ibu-ibu ya. Saya akhiri dulu, setelah saya akhiri kita lanjut ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.